Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata wa'iddat liman ittaqah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan tadabbur hadis tentang kemestian ihsan di dalam segala hal. Ini bagian yang ketiga. Insyaallah menamatkan ya di 3 makalah tentang hadis ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dabha wal yuhidda ahadukum syabratahu wal yurih dabihatahu." Kajian pertama, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sekarang faida qataltum, kedua ala kulli syai', ketiga faida qataltum fa ahsinul qitlah. Qataltum itu kamu membunuh. Jadi kalau perang qatala, qatilu. Kalau membunuh qataltum. Qatala ya. Antum ya qataltum. Jadi ada qatala yuqatilu, ada qatala yaqtulu. Kalau dalam ilmu shorof itu kan wajan kedua ya, sulasi mazid ya, sulasi mazid qatala. Artinya itu saling membunuh, makanya perang. Makanya kalau doroba memukul, kalau tinju dorobah, pukul-pukul. Qataltum apabila kamu membunuh yang bersifat umum, baik di dalam menegakkan hukum, karena pembunuhan itu kan ada, itu dalam menegakkan hukum, seperti kisos, bukan kisos perang es. Kisos adalah hukum mati bagi pembunuh, setimpal dengan dosanya. Kemudian rajam bagi yang jinah muhsan. Jadi kalau sudah bersuami istri, dia berzina, maka namanya jinah muhsan. Maka hukumannya hukuman mati dengan rajam. Jadi hukum mati itu ada di dalam Islam. Ada juga hukum mati itu dalam perampokan pencurian dalam surat Al-Maidah. Itu ada hukum mati dan hukum salib. Di hukum Islam itu lebih kepada fisik, walaupun ada penjara. Fayun fau minal ar, penjara. Tapi itu teh kalau penjara mah hukuman paling ringan dosanya. Tapi kalau di sekarang kan lebih banyak penjaranya. Makanya di Indonesia teh beak dana untuk membiayai para narapidana. Kalau hukuman bersifat fisik kan pencuri, perampok atau koruptor yang begitu besar dihukum mati, terus mati maka udah paeh gitu, kudu diparaban. Tapi kalau di penjara lama kan biaya. Sekarang aja di Sukamiskin itu 3 kali lipat kan penduduknya. Berapa satu hari itu kan? Kalau 100.000 aja per hari kali 3.000 orang kali 300.000 itu sudah 1 bulannya ratusan juta miliar. Makanya bodoh-bodoh jelema hukum penjara wungkul karena ngakeun duit negara. Jadi hukum mati ada dalam Islam. Ataupun membunuh hewan yang membahayakan, itu juga qataltum, bukan hukuman ya. Namun menurut Syekh Utsaimin
Imam Haramain ini, kalimat ini lebih terfokus pada membunuh hewan yang tidak dimakan, tapi menimbulkan bahaya jika tidak dibunuh. Hanya kotal tum, seperti ular berbisa atau anjing gila. Dan di sini dikatakan fa'ahsinul kitlah, hendaklah ihsan di dalam pembunuhan. Pada waktu yang lalu kita bahas ihsan itu di dalam segala hal. Dan di dalam membunuh pun harus ihsan. Jadi mengandung perintah untuk melakukannya secara baik. Ya, kalau membunuh juga tidak boleh menyiksa. Tidak memperpanjang penderitaan. Kalau membunuh tidak memperpanjang penderitaan, seperti di Indonesia hukum mati dengan ditembak. Itu perpanjang. Jadi kalau 12 saja penembak itu kan pasti ada yang tidak bareng nembaknya. Beda dengan hukum tilas beheng, langsung mati. Jadi langsung payah gitu. Makanya lebih ihsan dengan hukum tilas pancung itu lebih ihsan, lebih baik karena matinya itu sekaligus. Kalau hukum tembak itu sudah diadakan penelitian, itu tetap matinya itu tidak bareng penderitaan. Ya, ada kesiksaan kene. Sama dengan menyembelih, nanti kita lihat. Dan yang dihukum mati itu Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah SAW illa bi ihdai salasin. Tidak halal darah seseorang yashhadu alla ilaha illallah, yang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, dan bersyahadat aku seorang Rasul, illa bi ihdai salasin, kecuali 3 hal. Jadi tidak boleh dibunuh seorang muslim yang sudah bersahabat kecuali kalau punya 3 dosa, yaitu an-nafsu bin nafsi, kisos tadi, wasaibu zani, yaitu jinah muhsan, dan wal fariqu minaddin at-tarikul jamaah, yang murtad dari agama Allah dan keluar dari jamaah. Yang dipahami keluar dari jamaah itu memerangi umat Islam. Dia keluar dari Islam dan memerangi umat Islam. Ya, seperti yang kabur sekarang, yang Saifuddin Ibrahim. Ya, Saifuddin Ibrahim. Dia keluar dari Islam dan memerangi umat Islam dari mana-mana. Dia sekarang diam di Amerika. Itu baru boleh dibunuh. Tapi kalau keluar dari Islam tidak kontra Islam, itu hak akidah masing-masing. Qulil haq rabbik. Katakan kebenaran itu yang datang dari Allah. Wa may yakfur waman sya'a fal yakfur, kalau mau kufur ya silakan kufur, waman sya'a fal yu'min, kalau mau mukmin ya iman, tapi asal tidak memerangi. Jadi hadis ini memberi isyarat, siapapun yang telah berikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak halal untuk dibunuh. Dan pembunuhan ini sekarang semarak ya. Ada suami membunuh istri, ada istri membunuh suami, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Kemarin itu bunuh kakak, ya, kemarin itu berita. Jadi pembunuhan itu di Indonesia banyak, marak, bahkan bully ya, mulai dari menyiksa, terus ditekankan. Kedua, prinsip syahadat adalah pengakuan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad yang dimanifestasikan dalam ucap, sikap, dan perbuatan. Ketiga, tidak ada pembunuhan sesama muslim kecuali dalam pelaksanaan hukuman mati, yaitu pada orang yang membunuh sebagai kisos
yang berzina muhsan, yang membuat kekacauan dalam pemerintahan muslim, atau yang murtad dengan disertai memecah belah jamaah. Di sini dikatakan at-tariku lil jamaah. Kemudian yang keempat, hukuman bagi yang zina masih bujangan adalah derak 100 kali dan diasingkan atau dipenjara atau dipisahkan. Tapi kan kenyataannya di Indonesia kalau yang berzina kan dinikahkan, padahal seharusnya dipenjara dulu 1 tahun. Jadi kalau tidak berlaku, kalau di Indonesia itu karena tidak berlaku rajam, maka minimal kalau yang berzina itu oleh orang tuanya di penjara. Di penjara itu bisa di pesantren 1 tahun. Bisa juga mereka tidak boleh keluar. Tapi dihukum oleh keluarga 1 tahun. Nah, nanti kalau sudah selesai hukuman, silahkan mau dinikahkan. Kemudian yang kelima, orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kekacauan. Ya, seperti itu diberlakukan di dalam surat Al-Maidah. Wa idza dabahtum fa ahsinud dabha. Jadi tentang kotaltumnya nanti secara khusus ya. Wa idza dabahtum fa ahsinud dabha. Menurut Abu Thayyib, pengarang Aunul Ma'bud yang wafat 1329 Hijriah, kalimat idza dabahtum, jika kamu menyembelih, ini mengarah pada penyembelihan hewan yang halal dimakan. Jadi kalau tadi kalimatnya idza qataltum termasuk membunuh hewan walaupun tidak dimakan, harus ihsan. Tapi kalau idza dabahtum tentu saja penyembelihan bagi yang halal dimakan, karena sembelihan itu merupakan tabiat manusia. Jadi tabiat manusia itu punya sifat membunuh. Maka salurkan pembunuhan hewan yang halal. Kan sudah janji, yaspiqud dima. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Adam menjadi khalifah, malaikat kan bertanya, "Ya Allah, kok engkau jadikan khalifah orang yang suka membunuh, orang yang suka menumpahkan darah?" Jadi memang tabiat manusia itu ada gitu, penumpahan darah. Maka silahkan salurkan penumpahan darah itu pada penyembelihan. Makanya kalau saya menyembelih hewan itu menyalurkan kahayang. Ya, menyalurkan bakat. menyalurkan bakat. Menyalurkan bakat membunuh. Jadi kan itu kepuasan. Kepuasan batin. Tapi Pak Ahsinud Dabha harus secara baik, secara ihsan. Tabiat membunuh. Jadi tabiat apapun yang dimiliki oleh manusia, salurannya ada gitu dalam syariat Islam. Jadi tabiat membunuh ada salurannya. Tabiat apalagi tabiat nafsu ada salurannya. Asal sesuai dengan ihsan. Dan ihsan di sini bermakna mengikuti aturan syariah. Seperti dengan menyebut nama Allah ya. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi bismillah itu macam-macam. Tidak semua bismillah itu pakai bismillahirrahmanirrahim. Atau ada bismillahi Allahu Akbar. Kalau menyembelih atau kalau tawaf. Kalau bepergian, bismillahirrahmanirrahim. Kalau hubungan suami istri, bismillahi jannibni wa jannibi syaiton. Marojaktani, pakai bismillah. Bukan suami istri juga. Tapi bismillahi jannibni wa jannibi syaiton. Marojaktani. Jadi bismillah itu
macam-macam, macam-macam doanya, ya aturan-aturannya ya. Nah, tapi kalau sholat mah tidak perlu basmalah sebelum nama, sebelum sholat mah, karena iftitahus sholat, pembukaan sholat, takbir. Jadi kalau sholat mah pembukaannya takbir, Allahu Akbar, Bismillahnya kapan? Nanti setelah takbir, doa iftitah, istiadah, baru basmalah. Di basmalah nanti di tengah. Kadang-kadang kan ada mau sholat teh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sebetulnya pembukaan sholat itu Allahu Akbar, bukan Bismillah. Apakah tidak ada basmalah? Ada, tapi di tengah nanti sudah berdiri. Sudah berdiri baru istiadah, setelah istiadah basmalah. Makanya saya juga membuka ceramah tidak pakai basmalah. Karena idalaki tahu wasallim alaih. Apabila kalian bertemu, salam. Jadi begitu bertemu, saya duduk di depan ibu-ibu dan bapak-bapak, pembukaannya bertemu, salam, assalamualaikum. Dan pembukaan ceramahnya, alhamdulillah. Kapan basmalahnya? Kalau membaca berikutnya. Jadi ada. Tapi kan katanya ada kulu amrin libalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Kan setiap perbuatan tanpa bismillah kan akto itu. Jadi bismillah itu macam-macam. Pakai bismillah nama, cuman kalimatnya sudah diatur gitu dalam hadis itu. Apa ada bismillahi Allahu Akbar, ada bismillahi tawakkaltu Allah, ada bismillahi janibi syaiton, wa janibi syaiton ini ada macam-macam bismillah. Dan di sini kembali kepada idza dabahtum fa ahsinud dabha. Apabila menyembelih maka sembelihlah dengan ihsan, dengan baik. Seperti tadi bismillah, Allahu Akbar, menghadap kiblat, penyembelihannya, kemudian mengeluarkan darah secara lancar dengan memotong saluran penting di leher, yaitu saluran napas, saluran makanan, dan saluran nadi darah. Dengan demikian syarat penyembelihan itu ada yang dilakukan atas nama Allah dan menyebut nama Allah tatkala menyembelih, ada memotong saluran napas, memotong saluran darah nadi, memotong saluran pencernaan makanan. Dan ditandaskan juga 4 syarat itu, yaitu yang pertama ma'an harodama wa dzukirasmullah alaihi fakuluh. Apa yang disalurkan darahnya dan menyebut nama Allah, makan. Dan berdasar hadis ini syarat halalnya memakan hewan adalah disembelih karena Allah. Dan darahnya telah mengalir dari seluruh tubuh, itu ihsan. Jadi darahnya itu sudah mengalir dari seluruh tubuh melalui saluran yang dipotong. Makanya kalau disembelih lamun encan mati ulah dikieu, ulah dikitu kieu. Jadi wa idza wajabat junubuha. Jadi kalau benar-benar sudah mati baru boleh dioprek. Jadi kalau benar-benar can mati mah diantep ditunggu dulu. Kan kadang-kadang kalau mencit sapi kekerpekan keneh dipotong itu tuurnya, nggak boleh. Saya pernah itu karena kebetulan saya suka nyembelih di Baitur Rahim, kemudian nyewa jagal gitu, saya sembelih langsung karena jagal yang angus gitu. Potongan tur langsung carek, nggak boleh ya. Kadang-kadang jagal yang gancang paeh itu tidak boleh, harus diantep lah, harus mati dulu.
wa idza wajabat junubuha. Nah, itu ihsan. Ihsan. Sama hayam juga abrug-abrugan kene dialungkeun ke Cipanas. Itu darahnya nggak keluar. Ya, karena kalau masih kekerepekan kene kan darahnya belum habis. Jadi kalau langsung dialungkeun karena Cipanas, jadi ada darah yang membeku di situ. Memang konsekuensinya kayak cenah, jadi berat itu karena hisap air. Nggak boleh. Karena menyedot. Gitu. Dan yang haram, darah yang haram itu yang mengalir itu. Jadi kalau yang ada sisa, padahal hewannya sudah mati semua, tetapi masih ada darah di dalam daging, itu halal, Pak. Karena bukan zaman masfuhan. Contohnya di dalam jantung, itu kan darahnya nggak jabrang, mana pada itu atau dalam limpa, ya, atau dalam ati. Jadi kalau ati atau limpa dipres, kuncik orang sudah mah diperes, dipres itu darah ngumpul, limpa itu. Nah, darah yang begitu mah sudah mengalir, jadi tidak haram. Dan itu tidak najis darah itu. Jadi kalau bapak-bapak adekan kurban, pas waktu sholat, nggak usah mandi dulu. Walaupun darah masih kena rapal boleh sholat. Karena itu tidak najis, itu kan bukan darah masfuhan. Dan darah masfuhan, darah mengalir juga najis sote menurut Imam Syafi'i. Karena kalau menurut Imam Syafi'i, setiap yang haram itu najis. Dan setiap yang najis itu haram. Tapi kalau menurut Imam Hanafi yang lebih dulu, karena Imam Hanafi wafatnya tahun 150. Kalau Imam Syafi'i 150 teh baru lahir, wafat 204. Ada perbedaan paham antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi, kalau Imam Hambali 241 terakhir balik. Jadi Imam fikih itu kan ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau Hambali 241 Jadi kata Imam Syafi'i setiap yang haram itu najis. Dan setiap yang najis itu haram. Jadi kalau darah mengalir dari leher karena haram diminum, maka itu jadi najis. Dan setiap yang najis itu haram. Kalau menurut Imam Hanafi, yang setiap yang najis haram, tapi tidak semua yang haram itu najis. Makanya konsekuensinya juga kepada daging babi. Kalau menurut Imam Syafi'i, karena daging babi itu haram, maka menurut Imam Syafi'i najis. Tapi kalau menurut Imam Hanafi haram tapi itu najis. Itu konsekuensi. Jadi yang najis itu kalau menurut para ulama yang disebut najisnya. Nah, ini termasuk juga homer. Kan konsekuensinya homer itu yang mengandung alkohol. Kalau menurut Imam Syafi'i, karena alkohol itu haram, jadi menurut Imam Syafi'i najis alkohol teh. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, alkohol tidak najis, haram, teh diminum, itu najis. Itu ada konsekuensi. Karena apa? Karena parfum semua rata-rata mengandung alkohol. Jadi kalau mengandung alkohol, jadi itu menang dipakai sholat kan? Kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi itu najis, haram sote diminum. Makanya ada yang iklan ke rumah saya, Pak, ini parfumnya halal. Nah, aya parfum haram, ya cana haram teh halal sote cina boleh dipakai sholat.
Nah, saya tanya, nah ayah parfum tidak boleh dipakai sholat? Jadi itu diskusi namanya juga. Jadi itu banyak ya konsekuensi dari pendapat yang berbeda itu. Makanya fikih itu berkembang. Fikih itu berkembang. Jadi ada perubahan-perubahan itu kaitan dengan eh, kemaslahatan kemaslahatan. Karena kalau setiap yang haram itu najis, cangkok babi nggak bisa. Sekarang kan ada dikembangkan kan ginjal babi dipakai cangkok ginjal manusia, ya jantung. Tapi kalau najis karena haram berarti kan tidak bisa dipakai sholat ginjalnya. Tapi kalau menurut Imam Hanafi mah dan itu najis jadi tidak boleh sholat dimakan, dipakai. Masuk juga barang-barang dari babi dan lain sebagainya. Cuman eta kejamna Israel itu ya sudah lama itu. Jadi kulit bayi-bayi orang Palestina itu dijadikan alat kosmetik. Makanya kan dicurian itu bayi-bayi Palestina. Jadi dijadikan alat kosmetik orang Israel. Kejam memang orang Israel karena kalau yang bukan Yahudi itu dianggapnya goyim yang partai sekarang. Ya partai Likud. Kita kembali ya. Pak Ahsinu kalau penyembelihan. Kemudian wala tadkuru mimma lam yudkarismullah alaih wa innahu lafiskun. Yang tidak disebut nama Allah fiskun. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i mah jelas bangkai itu jadi najis karena disebut yang tidak disebut nama Allah fiskun. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Surat Al-An'am ayat 121. Kemudian wal yuhidda ahadukum syafrotahu fal yurih dabihatahu. Maka salah satu cara ihsan di dalam penyembelihan, apabila kamu menyembelih fal yurih dabihatahu. Jadi kalimat ini merupakan penjelasan tentang bagaimana menyembelih secara ihsan. Di samping mesti memotong saluran darah, kemudian saluran napas, saluran pencernaan, saluran nadi, juga mesti menggunakan pisau yang tajam. Dan dengan nama Allah, dilakukan dengan nama Allah. Serta di sini dikatakan fal yurih dabihatahu. Kata Abu Thayyib, man aroha idha hasolat rohah wa irohataha tahsulu bisakiha wa imrar asikin alaiha bikuwah liyusri mautaha batastari min alamah wa qala Ibnul Malak litar kiha hatta tastari wa tabrud wa hadanil fi'lan kal bayan lil ihsan bidabhi. Jadi dari aroha
yarihu irohatan, itu penyembelihannya dengan pisau yang tajam, yang bisa mematikan secara singkat. Jadi jangan sampai penyembelihan itu lama. Kalau pisau mintul kan hese penyembelihannya. Makanya sekarang ada pisau yang khusus untuk penyembelihan. Karena itu merupakan ihsan. Dan kita lihat orang-orang yang menyembelih itu haruslah orang yang mampu dan berniat menyembelih. Orang yang boleh menyembelih harus orang yang sudah mumayyiz, berakal. Tidak boleh orang gila suruh menyembelih. Kemudian karena itu tidak halal sembelihan anak yang belum tamyiz, belum balik, atau orang gila. Karena mereka tidak paham tentang ihsan dalam penyembelihan dengan apa yang dia lakukan. Firman Allah, illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih, Al-Maidah ayat 3. Makna kalimat ini adalah kalian yang menyembelih. Jadi menunjukkan harus ada kesengajaan dari penyembelihan hewan. Makanya diperdebatkan penyembelihan yang pakai mesin tanpa ada sengaja. Karena kan sekarang penyembelihan itu sapina daratang sorangan, maju truk, itu harus ada kesengajaan, harus ada penyebahan. Bahkan kalau menurut Imam As-Syafi'i setiap motong bismillah. Itu naon pakai mesin oge. Kan sapina datang tuh langsung potong. Tapi harus setiap itu bismillah, bismillah. Makanya ketika saya ditugasi untuk ngisi di DKH ya, Ciroyom itu, saya katakan nggak masalah pakai mesin itu penyembelihan, tetapi setiap sapi yang disembelih harus ada basmalahnya. Sama mencitayam, oke. Ikan maju, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Akbar maksud saya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedua, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahlul kitab. Boleh ahlul kitab. Karena al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini aku halalkan hal yang baik untuk kalian, sembelihan ahlul kitab adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yaitu yang percaya, yang mengaku iman kepada kitab terdahulu. Kitab Taurat seperti Yahudi dan kitab Taurat Injil seperti Nasrani. Tapi seperti tadi saya katakan, di Yahudi itu ada macam-macam aliran. Sama di Nasrani juga. Di Yahudi juga ada Talmud ya, yang menganggap selain Yahudi itu goyim. Ada juga yang benar-benar berpegang pada Taurat walaupun Tauratnya sudah diubah. Kalau Talmud itu kan tafsiran dari Taurat, tapi yang sudah diubah, sudah direkayasa oleh manusia. Taurat sama dengan Injil. Injil juga kan macam-macam. Ada Injil Barnabas, ada Injil Matius, ada Injil Yohanes, ada macam-macam Injil juga. Dan di Kristen juga kan ada Katolik. Katolik juga ada Katolik Ortodok, ada Katolik Romawi, ada Katolik yang lain lagi, Anglikan ya. Kalau di Inggris itu kan Anglikan, Katolik Romawi ya di Roma, ada Katolik lagi, ya Katolik Ortodok. Katolik Ortodok Natalnya juga tanggal 8 ya, Januari. Katolik itu macam-macam juga. Jadi dan madhabnya itu juga berbeda-beda di antara Katolik juga.
Ada sekarang Protestan. Ya, seperti KSAD sekarang, Maruli Simanjuntak itu kan Kristennya Protestan. Minantunya Luhut gitu ya. Sekarang KSAD sekarang itu minantunya Luhut Panjaitan. Kalau panglimanya Muslim ya, Agus itu orang Cimahi. itu jadi di Protestan juga macam-macam. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu semuanya ahlul kitab. Semuanya ahlul kitab. Karena di zaman Rasul, ketika Rasul diutus juga sudah bermacam-macam. Kan sudah ada perdebatan itu. Perdebatan itu pada tahun 224. Perdebatan itu. Perdebatan di antara Nasrani, Kristen sebelum Rasulullah lahir. Itu sudah ada perdebatan. Makanya di dalam pernikahan kepada ahlul kitab juga di kalangan ulama diperdebatkan, termasuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan kalau menurut saya sih Nasrani itu sudah termasuk musyrik karena menganggap Isa sebagai anak Tuhan, dan itu perkawinan dengan Nasrani di kalangan para sahabat juga sudah berdebat antara Jabir bin Abdullah dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi, sampai sekarang. Makanya kalau di Indonesia mah tidak sah perkawinan beda agama. Jadi di Indonesia itu menurut undang-undangnya dan sudah disahkan juga oleh Fatwa Mahkamah Agung, itu tidak sah perkawinan beda agama. Di Indonesia itu harus seagama di Indonesia. Karena memang kalau di dalam hukum fikih di Indonesia, hukum fikih muamalat yang resmi dinobatkan sebagai hukum syariah di Indonesia, baik perkawinan ataupun perwarisan, pendapat Syafi'i itu lebih banyak dipakai, ya, lebih banyak digunakan para ahli fikih. Kemudian itu yang kedua, jadi tentang ahlul kitab. Yang ketiga, ketika memotong hewan mesti bertujuan untuk menyembelih. Jadi tujuannya menyembelih. Jika dia melukai hewan itu tidak bermaksud menyembelih, maka tidak halal walaupun mati, karena tujuannya bukan untuk menyembelih. Karena ditegaskan idza dabahtum, apabila kalian menyembelih. Jadi kalimat ini mengisyaratkan adanya kesengajaan maksud dan tujuan menyembelih. Tegasnya, jika bukan tujuan, seperti ada seekor binatang menyerang, lalu manusia bertindak membela diri, sehingga binatangnya mati, maka itu bukan kesengajaan menyembelih. Maka itu tidak termasuk penyembelihan. Jadi harus ada maksud untuk menyembelih. Dabahtum. Jadi yang halal itu harus ada maksud untuk menyembelih. Nggak bisa dimakan kalau ada hewan rek nabrak gitu ya, rek nabrak lalu dilawan, mati. Nah, bukan maksud menyembelih, tidak bisa dimakan. Terus ada kesengajaan. Nah, dabahtum. Kemudian inilah yang membedakan antara qataltum. Tadi kan wa idza qataltum, apabila kamu membunuh maka harus ihsan. Wa idza dabahtum, dan apabila kamu menyembelih. Jadi kalau seperti Ibu tadi katakan mah hewan menyerang, umpamanya sapi gitu, nabrak ke orang, ditilas beheungna karena rek nabrak, mati, karena bukan penyembelihan. Kecuali kalau dalam hati mau menyembelih, beda. Ya, memburu juga kan
Harus ada niat memburu itu dan hewannya harus diatur, harus benar-benar dilatih hewannya. Jadi ketika mengencarkan kita melepas hewan itu harus bermaksud menyembelih. Dan juga kalau yang ditangkap oleh hewan harus dilihat hewan yang ditangkapnya dimakan ke sebagian oleh hewannya. Kalau dimakan sebagiannya berarti si hewan nangkap si pemburu seperti anjing nangkap hewan bukan untuk majikan tapi untuk dia karena lapar, tidak bisa dimakan. Salah satu pedoman memburu ya, pedoman memburu harus benar-benar dilihat gitu ya. Kemudian keempat, bukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Nyari hidup kan emang dipencit. Tapi kalau digigit pemburu masih kena hidup itu masalah. Tapi kalau sudah mati digigit. Dan keempat, dalam ihsan itu bukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi menyembelih untuk parepeh umpamanya atau untuk larung. Itu kan suka ada itu. Kalau membangun atau kolong jabatan itu menyembelih. Nah, nanti kepalanya dikubur. Maka seluruh dagingnya tidak boleh dimakan. Karena berarti sembelihannya bukan karena Allah, tapi karena parepeh atau karena larung. Atau sedekah bumi. Ada sedekah bumi, ada sedekah laut. Sedekah laut kan hulunya di kalaut kan. Ya, di larung itu. Itu tidak boleh dimakan seluruh dagingnya. Karena itu sembelihan bukan karena Allah, tapi sembelihan karena sedekah bumi atau karena parepeh. Jadi ketika menyembelihannya, walaupun dia membaca bismillah gitu. Ketika menyembelih bismillahirrahmanirrahim, tetapi karena sembelihannya bukan untuk Allah yang dimakan oleh kita, tapi itu untuk parepeh, tidak bisa dimakan. Tapi kepala nu sembelih eta tetap tidak boleh karena itu latar belakangnya untuk parepeh. Jadi walaupun dijual heula gitu. Oh iya, tapi kalau itu mah bukan untuk parepeh. Ya, beli jagal. Ya, ya, itu berarti parepeh, bukan untuk parepeh. Makanya dia beli karena hewan ini untuk dimakan. Karena Allah dimakan. Iya, beli kepala untuk parepah membeli kepala tijagal. Ya. Oh iya, harus nuhirup kan? Parepeh harus hirup. Jadi kalau di dalam di adat itu kan hewan itu ada parepeh, ada hurip, ada bela. Kalau 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 bela itu hitanan. Kalau hitanan itu begitu geresel harus bareng jeung mencit. Itu namanya hewan bela. Kalau parepeh mah dalam jahiliyah itu aker. Jadi penyembelihan berkaitan dengan kematian. Jadi kalau kematian itu menyembelih hewan itu supaya si roh nate naik kendaraan ini nate. Maka diadakan parepeh. Ya, semacam di Toraja. Bulan? Oh iya, itu salah satu ya.
salah satu bagian dari syirik. Tapi kalau syiriknya seperti apa tergantung iktikad masing-masing. Tapi perbuatannya bagian. Tapi ada sebagian dari jahiliyah itu aturan. Dan aturan jahiliyah teh kan orang malah ngomong jahiliyah teh pasti di Arab Bungkul. Dan ternyata jahiliyah itu di seluruh dunia ada adat jahiliyah itu. Jadi sampai sekarang juga masih ada. Kata Rasulullah SAW kan, arba'un bi ummati min amril jahiliyah. 4 hal di kalangan umat itu bagian dari jahiliyah. Ya, artinya itu kebodohan. Kebodohan teh ada kebodohan intelektual kan, ada kebodohan tindakan, ada kebodohan di dalam berpikir, macam-macam kebodohan itu. Dan 4 hal itu ya itu istisqa bin nujum ya. Nah, hujan dengan ilmu perbintangan itu ada kebiasaan jahiliyah. Jadi nasib berkaitan dengan perbintangan, hujan rezeki kan. Kemudian kaitan dengan perbintangan kan masih ada sampai sekarang. Jadi ada bintangnya Domba Garut gitu kan. Ada keyup apu itu ya Cancer sebenarnya kan. Apu ada apalah Domba Garut Leo ya. Aries, ada Lukmas jadi bintang-bintang. Pisces. Nah itu teh ada jahiliyah. Jadi sampai sekarang kan masih ada. Kemudian istisqa bin nujum. Masih banyak dipercaya Pak. Bahkan ada radio siaran khusus perbintangan. Kemudian yang kedua adalah apa namanya? Atau nubil ansab, mencela turunan. Mencela turunan itu juga merupakan adat kebiasaan jahiliyah atau muliakan turunan. Mencela turunan, muliakan turunan. Ai baheula mah dinasti kekuasaan, dinasti politik teh rame. Tapi karena aya Cikal jadi calon wakil presiden, jadi rame sekarang dinasti politik. Padahal di kamari oge tiluan anu hayang dinasti politik Megawati, SBY sama Jokowi kan 3. SBY hayang AHY jadi wakil presiden itu karena dinasti politik gitu SBY. Makanya ketika Anies nggak mau kan keluar dari Anies gara-gara SBY AHY termasuk. Megawati hayangnya kan puan, cuman tidak ada suara. Jokowi yang berhasil dinasti politik. Jadi kalau Jokowi dulu hayang periode ketiga ke periode keempat, sekarang salah satu bagian dari periode itu berhasil. Kalau Prabowo menang, jadi 4 periode itu Jokowi itu. Kalau Prabowo menang. Tapi lamun 2 periode mah cek abdi mah kalah Prabowo teh. Ya, kalau 2 periode. Kenapa kalah? Karena kan kontra ini 2 partai. Jadi mau didukung karena periode kedua. Nah, jadi kembali ke tadi dinasti ya, itu teh adat jahiliyah dinasti. Bisa, tapi kalau kerajaan mah asal memuliakan. Jadi menganggap turunan yang lain itu jelek. Jadi turunan dia yang baik atau nukil ansab. Atau nukil ansab itu mencela keturunan yang lain. Tapi kalau dia dinasti karena turunan tidak masalah. Asalkan pilihannya secara baik. Ya, Saudi Arabia. Saudi Arabia itu namanya juga Saudi ya. Saudi itu dari Su'ud.
Makanya namanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Suudiyah. Al-Mamlakah Kerajaan Arabiyah Arab As-Suudiyah, milik keturunan Saud. Jadi pendirinya itu Abdul Malik bin Abdurrahman bin Abdullah bin Saud. Nah itu pendirinya. Dan itu teh orang Dir'iyah. Dir'iyah mah sekarang Riyadh. Jadi bukan keturunan Rasul. Keturunan raja sekarang itu bukan keturunan Rasul. Kalau Rasul mah, keturunan Rasul itu ada yang ke Yordan, sekarang Raja Abdullah, keturunan dari Fatimah. Ada yang ke Iran, dari Hasan ya, dari Husain ya, ke Iran. Jadi tidak ada yang berkuasa di Saudi kalau keturunan Rasul. Karena itu kan sudah ada kesepakatan, kalau urusan kerajaan keturunan Saud, kalau urusan keagamaan Kiai Ustaz keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ada kerjasama gitu ya antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Kalau urusan pemerintahan maka itu keturunan Saud. Kalau urusan keagamaan keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya istilahnya suka disebut Wahabi. Nah, itu pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab itu lebih cenderung yang Pak Yu sebutkan tadi, Hambali. Pendapat Imam Hambali itu ada kesepakatan. Makanya istilahnya kalau bertentangan, jadi pendapat itu bertentangan dengan pandangan Wahabi, itu disebut bid'ah Saudi. Jadi bid'ah itu bukan bid'ah dolalah di dalam hadis, istilahnya, istilah bid'ah. Makanya kalau Abdullah bin Baz mengatakan bid'ah itu harus kita telusuri dulu. Nah, kemudian kembali ke 4, jadi harus bertujuannya karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menyebutkan binatang yang haram dimakan wa ma dubiha ala nusubi. Al-Maidah 3. Binatang yang disembelih karena berhala. Karena parepeh itu tidak boleh dimakan. Kemudian yang kelima, tidak diikrarkan atau tidak dipanggil nama selain Allah ketika menyembelih. Orang yang menyembelih dengan nama selain Allah, seperti dengan nama Nabi, nama oknum tertentu, nama karuhun, nenek moyang, nama nenek moyang, kalau istilah bahasa Arab mah kakek ya, karena laki-laki, kalau di Sunda mah di Indonesia mah nenek, karena banyak ke ibu, maka daging hewannya tidak bisa dimakan. Jadi karena disembelihnya bukan karena nama Allah. Ini termasuk perbuatan haram, meskipun dia niatkan sembelihannya karena Allah, tetapi yang dipanggil bukan nama Allah. Jadi ada menggunakan nama Allah, tapi bukan karena Allah. Ada juga karena Allah niatnya, tapi yang dipanggil bukan nama Allah. Yang halal itu disembelih karena Allah, dan yang dipanggilnya nama Allah. Harus ihsan. Karena apa? Allah juga berfirman di dalam Al-Baqarah 173, innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal hinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang dipanggil nama selain Allah. Sesungguhnya diharamkan kepada kalian bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tadi, walaupun latar belakangnya karena Allah, tapi yang disebut bukan nama Allah, itu juga tidak dimakan. Itu tidak boleh dimakan, karena itu bukan ihsan penyembelihannya. Keenam, harus menyebut nama Allah
Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih wa innahu lafiskun. Janganlah kalian makan binatang yang tidak disebut nama Allah, karena adalah hewan yang haram. Jadi ulama mempersyaratkan bahwa bacaan basmalah ini harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Basmalah yang dibaca adalah yang jauh dari sebelumnya, harus diulangi ketika hendak menyembelih. Karena di situ lam yudkarismullah, yang tidak disebut nama Allah. Bahkan dalam kalimat ini disebut menggunakan yudkar, disebut. Ya, jadi fi'il mudhari. Makanya harus ketika menyembelih, nama Allah itu harus disebut. Karena bertepatan dengan penyembelihan. Dan itu silahkan saja basmalahnya terus-menerus. Kemudian ihsan di dalam penyembelihan, syarat ketujuh, alat untuk menyembelih harus pisau yang tajam, yang bisa memotong urat nadi, saluran makan, dan saluran napas hewan yang disembelih, sehingga mengalirkan darah sekaligus. Makanya hari nu menyembelih mau kunaon ulah sembarangan eta. Jadi harus tahu, jangan hanya yang bisa motong saja. Ya harus pertama ikhlas lillahi ta'ala di dalam hatinya, tujuannya untuk mencari ridho Allah, pakai basmalah. Hanya kalau kenapa kurban itu banyak memanggil ustad penyembelih, eta ngerah karasa gitu. Karasa. Makanya lumayan, abdi kan tiap musim kurban itu puluhan sapi menyembelih. Itu karena ada kepercayaan, ya. Ada kepercayaan yang orang-orang yang berkurban itu harus ada, ya. Harus ada keyakinan benar penyembelihannya. Makanya para penyembelih itu harus ihsan, harus berhati-hati. Jadi bukan hanya ketika kurban, tapi biasanya kurban karena dirasakan ibadah. Ya sama juga ketika akikah. Kan di kita mah akikah teh loba beli daging. Akikah di kita mah banyak yang beli daging, kan? Jadi tinggal nelpon ke tempat akikah, datang dagingna, saha nu menyembelihna duka teuing. Padahal kalau kita perhatikan hadis yang lalu, akikah itu penyembelihnya, bukan dagingnya. Jadi akikah itu menyembelihnya yang penting. Ini kan ada 5 tugasnya ketika bayi dilahirkan 7 hari. Pertama, tudbahu yauma sabihi, disembelihnya ketika berusia 7 hari. Kedua, diberi nama. Ketiga, digunuli. Keempat, diminyaki yang gundulnya. Kelima, bersedekah dengan rambut seberat rambut. Itu 5 tugas. Jadi kalau tidak bisa menyembelih, minimal datang ke tempat penyembelihan. Jadi kalau kan tidak semua orang itu bisa menyembelih, ya ke tempat penyembelihannya datang. Terserah wakilan orang tua. Acena wakilnya ka tukang usaha, tapi tidak yakin. Jadi bukan membeli daging akikah itu, tapi penyembelihannya. Dan penyembelihannya hari ke-7, akhirnya dibagikeun mah teu naon pamitaman. Nanti incu ibu dan bapak ngalahirkeun poe Salasa. Berarti kan kurbannya Senin. Tapi kan tadi sembelihnya Senin, hari rek dibagikeun mah Sabtu pengajian. Kajian akikah bagi daging akikah silakan saja ngabagi ke nama. Tapi menyembelihnya hari ke-7. Dan juga yang tadi itu 5 hal, 5 perkara.
Di dalam hadisnya yauma sabi'ihi, disembelih hari ketujuh. Jadi disembelihnya hari ketujuh teh dibagi ke nama Mbak pada irahawai mangga daging nama yang nggak bisa kan yauma sabi'ihi. Yauma sabi'ihi itu hari ketujuh. Jadi kalau yauma sabi'ihi hari ketujuh tidak boleh sebelum, tidak boleh sesudah. Yauma sabi'ihi kumapan cek mamah dedeh boleh 4 boleh 21. Iya, tapi hadisnya dhaif. Yang dipakai ku mamah dedeh teh hadis dhaif itu teh. Jadi kalau berdasar hadis sahih yauma sabi'i hari ketujuh. Hari pas. Pokoknya dipencitna hari ketujuh. Rek dibagikan mah iraha wae mangga. Kan kalau hari ketujuh kan belum tentu gitu ya. Sempat jadi sembelihnya aja. Itu tugasnya 5 tadi. 5 hal pada hari ketujuh. Kecuali kalau gunulan teh si bayi teh masih di inkubator, kan nggak bisa digunulan, di inkubator lain. Tapi kalau sehat harus digunulan. Si bayi teh dan yuhlaku istilahnya. Yuhlaku itu digunulan, bukan dicukur. Kalau dicukur mah yuksaru. Jadi di situ beda antara taksir dan yuhlak, tahlik. Kalau tahlik mah gunul. Seperti bayi yang lahir itu digunul. Ya, jadi mangga badai dikerok, badai diguntingan ku alatna, yang penting gunul. Jadi seluruhnya. Seperti kaum wanita. Kaum wanita itu kalau sudah lewat usia 7 hari tidak boleh gunul kan? Kaum wanita mah itu taksir. Kalau kaum wanita itu boleh taksir. Jadi motong rambut itu boleh. Jadi wanita itu kan ada yang tidak boleh dipotong rambutnya sehingga sampai ngangsar. Oh enggak boleh kalau wanita itu. Jadi kalau wanita itu taksir tapi tidak boleh tahlik. Kecuali kalau dioperasi mah lain. Ya. Kalau dioperasi kepala kan digunulan. Bukan hanya kepala ya, operasi payudara juga kan sama. Digunulan juga rambutnya. Tapi ya teman karena kepentingan, ya, faktor kepentingan. Tetapi sehari-hari perempuan tidak boleh digundul. Kalau laki-laki mah enggak. Sama halnya ketika umroh. Ketika umroh kan perempuan hanya digunting aja. Tapi kalau laki-laki pilihannya kalau tahalul itu gundul atau taksir. Jadi gundul boleh nang atau taksir, potong rambut. Kan banyak itu laki-laki tadi potong waktu umroh teh. Itu tidak memenuhi syarat. Sebetulnya harus cukur. Cukur secara keseluruhan. Bukan boleh saja digundul, boleh juga tidak. Bukan hanya dipotong 3 lembar laki-laki mah. Cukur. Makanya laku itu tukang cukur. 10 real ya. 10 real. Ya, 10 real cuma sama dengan di Indonesia. Di Indonesia aja hari cukur mah 40 ribu, 50 ribu. Sama. Ya, 20 ribu murah. Ya, ada 50. Jadi kan sama. Itu yang di Mekah. Di Mekah ke 10 real. 10 real 35 ribu. Itu kan sama berarti. Kalau cabai murah di Madinah. Kalau di Madinah itu 9 real cabai itu. Sampai sekarang 9 real. Jadi 9 real kali 35. Jadi cuma 34 ribu. Di Bandung mas sampai 100 ribu cabai. Ya, murah. Pak Yus ya tukang cabai. Kemudian yang jadi situ fal yureh wal yukid ahadukum saprotahu fal yureh nabi'atahu. Tajamkan mata pisau agar tidak terlalu menyakitkan yang disembelih. Jadi alat penyembelihannya itu berupa pisau atau golok atau bedog yang tajam.
Tidak boleh yang mintul. Dan ini jelas di dalam hadisnya. Ya. Jadi kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidil hulaifah fa asoban nasju fa asobu, panjang hadisnya, silahkan dibaca nanti. Kemudian dalam hadis ini tergambar bahwa ghanimah merupakan milik bersama. Kemudian bila ada hewan lari, maka bisa diburu sebagai binatang buruan, dan penyembelihan seperti pada buruan. Kemudian jika hewan dalam keadaan aman, maka mesti disembelih dengan pisau yang tajam. 4. Jangan menggunakan kuku atau tulang. Sembelihan dengan pisau tajam dan menumpahkan darah. Kemudian menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah dan tidak tajam, atau seperti dicekik, itu tidak dimakan. Ya. Ini dalam ihsan. Sekarang kita lihat takwil hadis. Kalau takwilnya dari seluruh hadis ya. 1. Sabda Rasul itu menginformasikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang cukup penting. 2 hal yang disebutkan yang mesti dijaga sebagai yang dimaksud, yaitu kemestian ihsan di dalam segala hal, bahkan dalam pembunuhan harus ihsan. Kemudian yang kedua, cakupan ihsan dalam bentuk ritual adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan melihatnya, dan itu berlaku juga bukan hanya di dalam ibadah, seperti saya sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu bahwa ihsan itu pada prinsipnya anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarok, itu berlaku kepada manusia juga, hanya ngararapkeunnya beda. Jadi kalau ihsan kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan kalau kamu tidak melihat merasa dilihat Allah. Ihsan kepada orang tua seakan-akan melihat orang tua masih ada, dan kalau orang tua sudah tidak ada seakan dilihat, maka berbuat baik. Ya, pada waktu sholat jenazah istrinya Pak Adang juga saya sampaikan itu ihsan. Seperti suami ihsan kepada istri, seakan-akan melihatnya. Kalau tidak melihat, ya seakan dilihat. Seakan dilihat. Itu kan ihsan itu berlaku kepada siapapun, kepada tetangga. Ihsan pada tetangga, seakan-akan melihatnya. Kalau tidak melihat, merasa dilihat, sehingga terus-menerus berbuat baik. Di cakupan ihsan. Kemudian yang ketiga, pembunuhan juga mesti dilakukan secara ihsan. Baik pada hewan maupun pada manusia yang dihukum mati. Ihsan dalam hukuman mati seperti kisos, jinah muhsan, atau pada pemberontak hanya dilakukan melalui proses peradilan. Itu ihsan. Jadi tidak boleh menghukum dengan main hakim sendiri. Kecuali kalau pembela diri kata benar-benar ya. Tapi main hakim sendiri tidak boleh, karena itu tidak ihsan. Penyembelihan secara ihsan adalah mengikuti cara dan prosedur syariah, baik cara maupun alatnya. Oleh karena itu penyembelihan harus dilakukan oleh orang ahli. Pisau atau golok yang tajam sangat ditegaskan di dalam hadis ini. Kelima, ihsan mencakup dalam segala aspek kehidupan, baik dalam perlakuan kepada seluruh makhluk maupun penegakan hukum, juga penyembelihan baik dalam ibadah maupun kepentingan konsumsi. Harus ihsan. Tatbiknya, pendidikan ihsan harus mencakup segala aspek kehidupan. Di anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Di dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, jika alat ibadah mencakup 3R, rasio, raga, dan rasa, maka ihsan lebih terletak pada R yang ketiga, yaitu pembinaan rasa. Dalam kehidupan apapun, mesti merasa bahwa diri itu merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu akan selalu waspada dan berhati-hati.
Tiga, dalam aspek kehidupan diperlakukan kesatuan antara pikiran, peragaan, perasaan berpusat pada rahmat Allah. Empat, ihsan untuk kehidupan pribadi juga sangat diperlukan, utamanya memilih makanan yang halal. Ihsan dalam kehidupan pribadi. Makanya Rasul itu kan menyarankan, cobalah perut itu terbagi tiga. Ada makanan berat, ada air, ada saluran napas. Jadi kita bahas ya nanti kapan-kapan hadis itu supaya jelas. Kemudian juga diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita mah kadang-kadang lebih dari sepertiga begitu. Makanya kan ahli gizi makan diatur sedemikian rupa makanan begitu ya. Kemudian juga diatur sendi-sendi kehidupan, kesehatan. Kemudian yang keempat, ihsan untuk kehidupan pribadi sangat diperlukan, utamanya memilih makanan yang halal tadi, sehingga disebut penyembelihan. Oleh karena itu, penyembelihan hewan secara ihsan diserukan dengan berketetapan tertulis dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ihsan dalam segala telah diperdukan, dan ihsan penyembelihan menurut hukum Islam itu sudah diteliti. Yang kelima ya, menyembelih hewan secara syariah lebih sehat baik pada hewan maupun bagi konsumsi dagingnya. Fakta tersebut dikemukakan oleh dua ilmuwan Jerman bernama Profesor Wilhelm dari Universitas Hannover, Jerman. Kemudian di sini diteliti oleh mereka, sang tiga profesor itu. Jadi kan perdebatan antara Jerman dengan Belanda. Kalau menurut Belanda, cina penyembelihan kan dipingsankan heula di Belanda itu. Jadi si hewan itu dipingsankan dulu baru disembelih. Kalau di Jerman kan berdebat dalam Islam bagaimana. Maka si profesor itu meneliti mana penyembelihan yang tidak menyakitkan hewan. Ternyata penyembelihan secara Islam itu lebih bikin tenang hewan. Si disembelih benar itu si hewan itu tidak merasakan sakit. Kan ibu-ibu mah sok karunya kita kok gitu. Berarti itu teh nyeri. Kalau disembelih secara hewan apa? Secara Islam mah justru yang dipingsankan 3 kali cenah sakitna. Di sini kan. Jadi pada sampai detik ketiga ya. Tapi kalau disembelih secara syariah tidak merasa sakit. Ya sama juga dengan hukum pancung. Hukum pancung itu kan kalau di Masjid Qisas itu di Jeddah kan ditilas gitu ya. Itu teh napal keneh si ieu nanti badanna teh napal keneh. Baru di kitu kan digubrakeun ternyata geus putus. Saliwat pisan hukum Qisas. Dan itu juga hukum penyembelihan hewan. Makanya sudah yakin penyembelihan hewan secara Islam itu adalah penyembelihan yang tidak menyakitkan. Kemudian yang keenam, pasca penyembelihan itu mesti dilakukan secara ihsan, jangan mengganggu fisik hewan sebelum benar-benar mati. Ihsan dalam penyembelihan juga terkait dengan apa yang dilakukan setelah terpotong. Hewan yang disembelih jangan segera diganggu sebelum benar-benar mati. Hal ini diakui secara ilmiah bahwa sebelum darah hewan habis semua, maka dagingnya tidak sehat. Kalau ditek-tek saware itu ada darah, dan darah yang mengalir itu sudah diteliti. Makanya kalimatnya di dalam Quran, wa idza wajabat fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Jadi kalau sudah mati benar-benar mah badai didahar ge langsung mangga. Air resep mah daging atah gitu. Nah, karena itu mah masak mah kebiasaan macam-macam kan. Kan ada itu kebiasaan orang itu makan daging mentah. Asal disembelihnya benar.
faida wajabat junubuha, sembelih itu boleh ya, karena di sini dikatakan faida wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'ah. Itu disebut masak heula baru dimakan. Mangga bade langsung dimakan oge. Seperti makan ati sapi, ati kambing. Dia yang ketujuh, ihsan dalam penyembelihan berlaku sejak sebelum proses dan pasca penyembelihan. Sebelum penyembelihan jangan dipingsankan, jangan dibikin stres. Hanya ulah kan banyak sapi kabur itu gara-gara stres. Hanya makanya si sapi itu atau si kambing harus dihalangi kepada tempat penyembelihan. Jadi jangan si sapi atau si kambing teh melihat temannya disembelih. Jadi harus dihalangan. Karena itu bisa stres. Melihat, ya sok, melihat yang disembelih. Jangan dibiarkan hewan hidup itu melihat proses penyembelihan. Proses penyembelihan dilakukan secara syariah, pisau yang tajam, basmalah, memotong 3 saluran, darah, napas, dan makan. Pasca penyembelihan dibiarkan dulu hingga mati, baru direcah, baru dipasak. Ya. Itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, tamat kajian hadis ini. Insya Allah bulan depan kajian hadis yang baru. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.